I'm going crazy. Oke, selamat pagi untuk anak-anak kami semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ardianto Sitorus. Gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selama masa pandemi COVID-19 dan kita masih tetap stay at home, tetap belajar di rumah. Oke, kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Listrik statis atau sering disebut dengan listrik tidak mengalir. Perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah penggaris plastik, kemudian ada sobekan kertas. Nah, sobekan kertas ini mengalami gaya naik ke atas atau mendekati penggaris plastik. Kenapa bisa hal tersebut? Nah, mengapa penggaris plastik yang digosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil? Mungkin ini anak-anak kami telah pernah mencobanya waktu masih SMP, ya. Secara iseng-iseng mungkin Anda sudah pernah mencobanya. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami tentang atom. Apa itu yang dimaksud dengan atom? Nah, perhatikan bahwa atom itu adalah terdiri dari zat. Zat apa saja yang terdapat di sini itu adalah zat atom. Nah, sedangkan atom itu adalah terdiri dari inti atom dan elektron. Nah, ini disebut dengan inti atom. Nah, inti atom ini terdiri dari proton dan neutron. Inti atom dikelilingi oleh elektron. Oke. Partikel penyusun atom ada itu disebut dengan proton. Proton ini bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan, dan elektron ini adalah bermuatan negatif. Susunan partikel zat padatnya, ada beberapa partikel di mana zat terdiri dari beberapa partikel, sedangkan satu partikel itu terdiri dari satu atom. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa atom itu terdiri dari neutron, proton, dan elektron. Nah, teori atom menyatakan bahwa atom terdiri dari partikel-partikel, kemudian atom dan proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Sedangkan elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dari inti elektron semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, di sini perhatikan bahwa jumlah proton sama dengan jumlah elektron, maka atom itu akan disebut dengan atom yang bermuatan netral. Nih. Kemudian atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Dan demikian sebaliknya bahwa atom bermuatan negatif jika atom itu kelebihan dari elektron. Nah, model atom yang pertama itu atom hidrogen. Atom hidrogen ini sering disebut dengan H11. Artinya apa? Bahwa atom hidrogen ini terdiri dari proton dan elektron. Satu proton dan satu elektron. Menurut dari unsur zat kimia. Kemudian atom hidrogen
atau sering disebut dengan H21. Artinya apa? Bahwa atom terdiri dari dua proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron. Oke. Nah, berapakah jumlah proton pada atom helium di atas? Silakan ini Anda cari ya. Bisa menggunakan dengan tabel unsur senyawa kimia. Berapa jumlah elektron pada atom helium di atas? Kemudian apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Semua ini silakan Anda kerjakan, kemudian nanti dikumpul. Kemudian untuk yang ketiga adalah atom lithium. Silakan nanti ya diselesaikan, kemudian silakan Anda kirim melalui classroom yang telah Bapak siapkan. Nah, kesimpulannya bahwa jika demikian, bila mana atom dikatakan netral, silakan nanti setelah Anda menyelesaikan ini, pertanyaan ini dari atom helium dan atom lithium, silakan Anda cari kesimpulannya. Muatan listrik pada atom. Mungkin Anda pernah mendengarkan natrium ya, atom natrium dan atom klor, atau sering disebut jika kedua unsur unsur kimia ini direaksikan Na plus Cl, maka akan menghasilkan NaCl. NaCl itu adalah garam. Oke. Nah, Na ini memiliki 11 proton, berarti Na plus 11 sama itu dengan helium tadi ya, hidrogen tadi ya, sama dengan hidrogen tadi, H11 ya, berarti 1 proton. Sedangkan Cl memiliki 17 proton. Nah, perhatikan, apakah atom natrium netral dan apakah atom klor netral? Silakan Anda cari. Nah, karena sesuatu hal, elektron pada atom natrium dapat berpindah ke atom Cl. Oke. Ini natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron dan natrium menjadi bermuatan positif. Nah, sedangkan klor menerima elektron, maka klor kelebihan elektron dan klor menjadi bermuatan negatif, sehingga ketika natrium dan klor ini direaksikan Na plus Cl, maka akan menghasilkan natrium klor atau garam NaCl. Oke. Kemudian buatlah kesimpulan ya, bila sebuah atom netral dapat bermuatan listrik. Oke, kita lanjutkan. Ini juga silakan Anda selesaikan. Ya, bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik. Ada beberapa jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Itu nanti salah satu contoh ya. Oke, silakan nanti Anda cari. Kemudian muatan listrik pada benda. Penggaris plastik
yang telah di pembuka tadi didekatkan dengan bulu ayam, ya. Tapi terlebih dahulu penggaris plastik tersebut digosok-gosok dengan rambut, ya. Kemudian didekatkan dengan bulu ayam. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan penggaris plastik dan bulu ayam sehingga bulu ayam oke, silakan nanti. Kemudian ini juga diisi muatan listrik pada suatu benda, ya. Ini ada alat dan bahannya, ada kaca, penggaris plastik, kain sutra, dan kain wol. Oke, pengamatan yang pertama, gosok-gosokkan penggaris plastik dan kain wol atau dengan rambut. Ketika Anda gosokkan, apa yang terjadi itu nanti maksudnya Anda jelaskan. Kemudian gantung penggaris plastik yang telah digosok dengan kain wol pada statif dengan tali. Kalau ini batang statif. Kemudian yang ketiga, gosok-gosokkan penggaris plastik yang lain pada kain wol. Kemudian dekatkan penggaris plastik yang digantung. Oke, ini selanjutnya nanti bisa Anda kerjakan. Kemudian Anda bisa menarik kesimpulannya, ya. Kesimpulan apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan muatan jenis kaca? Silakan dari hasil pengamatan Anda ini, ya, apa yang terjadi nanti. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya silakan nanti. Mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Bagaimana caranya mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok? Perhatikan, ini ada roll penggaris, ya, penggaris dengan kain wol. Ini kedua benda ini sama-sama netral. Nah, ketika digosok, apa yang terjadi? Ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa roll ini muatan positif pada roll berpindah ke kain, sehingga roll ini, nah, plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif. Kenapa? Karena dia kekurangan muatan positif. Nah, di sini ada 4 titik, 4 muatan yang kosong. Sedangkan kain wol, ya, mengalami kelebihan muatan positif. Maka kain wol ini bermuatan positif. Mendapatkan dengan cara menggosok. Perhatikan lagi contoh selanjutnya. Oke. Nah, kesimpulannya, maka penggaris tadi menjadi bermuatan positif karena elektronnya itu berpindah ke kain sutra, sama seperti kasus yang tadi. Nah, ini batang statif, ya. Ini batang interaksi antara muatan listrik. Apa yang terjadi jika dua muatan yang sama, ya, dua benda yang bermuatan yang sama didekatkan? Artinya kaca bermuatan positif didekatkan dengan kaca bermuatan positif, maka yang terjadi itu adalah tolak menolak. Jika berbeda muatan, jika berbeda muatan, satu negatif dan satu positif, ya, yang plastik dengan kaca, ya, maka kaca plastik ini akan ditarik oleh kaca. Terjadi ada gaya tarik menarik, ya, akan terjadi gaya tarik menarik. Selanjutnya kita lanjut ke hukum Coulomb.
kita ke hukum Coulomb ya. Ada dua buah muatan. Kita katakan bahwa muatan itu adalah Q1 dan Q2. Dua muatan yang sejenis. Berarti Q1 itu positif, Q2-nya juga positif. Ketika didekatkan, apa yang terjadi? Perhatikan. Yang terjadi itu adalah gaya tolak menolak. Maka muatan Q1 itu gayanya itu akan bergerak ke arah kiri, sedangkan muatan Q2 gayanya itu akan bergerak ke arah kanan. Artinya apa? Terjadi gaya tolak menolak sejauh dengan R. Nah, jika muatan yang berbeda, muatan Q1 positif dan muatan Q2 negatif, maka ketika kedua benda ini didekatkan, apa yang terjadi? Maka akan terjadi gaya tarik menarik, di mana muatan Q1 itu gaya tariknya itu ke arah kanan, sedangkan muatan Q2 itu akan ke arah kiri. Artinya bahwa terjadinya gaya tarik menarik. Nah, besarnya gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Ini adalah hukum Coulomb, bahwa F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K itu adalah ketetapan dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9. Oke, perhatikan contoh. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrocoulomb dan negatif 2 mikrocoulomb yang terpisah sejauh 10 cm bila ketetapan Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan? Nah, di sini Anda harus merubah mikrocoulomb ini menjadi coulomb dengan catatan bahwa 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, ketika muatan listriknya itu 3 mikrocoulomb, maka berarti ketika dirubah menjadi 3 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Dengan menggunakan persamaan dari hukum Coulomb bahwa F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kemudian R-nya ini terpisah sejauh 10 cm, rubah menjadi meter. Ya, di mana 1 cm itu sama dengan 10 pangkat minus 2 meter. Sehingga gaya tarik menarik antara dua muatan ini sebesar 540 Newton. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini untuk materi dari hukum Coulomb. Cukup sekian dan terima kasih.